Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 7 amalan sunnah yang sebaiknya dilakukan saat Idul Adha. 1. Mengumandangkan takbir. Salah satu amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan saat Idul Adha adalah mengumandangkan takbir. Kegiatan mengumandangkan takbir atau di Indonesia disebut dengan takbiran bisa dilakukan saat matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah, sampai imam naik ke mimbar untuk berkhotbah pada hari raya Idul Adha. Setelah itu mengumandangkan takbir dapat dilanjutkan hingga tanggal 13 Zulhijjah pada hari Tasyrik. 2. Menggunakan pakaian terbaik. Ketika mendekati hari Lebaran, hal yang paling sering disiapkan untuk menyambut hari Lebaran adalah membeli pakaian baru. Padahal sebenarnya kamu tidak harus menggunakan pakaian baru ketika Lebaran. Kamu cukup mengenakan pakaian terbaik yang kamu miliki. Pakaian terbaik adalah pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki. Karena sebaik-baiknya pakaian di hadapan Allah adalah pakaian takwa. 3. Memakai wangian. Selain memakai pakaian terbaik, amalan sunnah Idul Adha lainnya adalah memakai wangi-wangian ketika sholat Idul Adha. Selain itu muslim dianjurkan untuk memotong rambut, memotong kuku, dan menghilangkan bau-bau tidak enak. Dalam kitab Al-Majmu, Syarhul Muhadzab yang artinya, disunahkan pada hari raya Idul Adha membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. 4. Tidak makan dan minum sebelum sholat Id. Berbeda dengan Idul Fitri yang disunahkan untuk makan dan minum sebelum sholat Id, saat Idul Adha umat muslim dianjurkan untuk berpuasa dari subuh hingga selesai sholat Id. Rasulullah bersabda yang artinya, diriwayatkan dari sahabat Buraidah, bahwa Rasulullah tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan, dan pada hari raya Idul Adha tidak makan sampai beliau kembali ke rumah. 5. Berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal juga menjadi salah satu amalan sunnah Idul Adha. Anjuran ini bertujuan agar umat muslim sampai di tempat sholat dengan tenang atau tidak terburu-buru. Sambil menunggu sholat Id dimulai, jemaah dapat sambil bertakbir dan berzikir. Kesempatan ini tentu menjadi hal yang baik, terlebih sholat Idul Adha hanya dilakukan 1 tahun sekali saja. 6. Berjalan kaki saat berangkat dan pulang dari sholat Id. Keberangkatan dan kepulangan dari sholat Id lebih dianjurkan untuk berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seorang muslim dapat bertegur sapa dengan muslim lainnya ketika bertemu di jalan. Berjalan kaki saat berangkat dan pulang dari salat Id ini juga termasuk amalan sunnah seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Selain berjalan kaki, umat muslim juga disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Dalam sebuah hadits disampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah 7 amalan sunnah yang sebaiknya dilakukan saat Idul Adha. Jangan lupa untuk mengamalkannya demi mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam.